bincang asik. Oke, di episode kali ini kita sedang bersama Bapak Ketua PMI kita, yaitu Bapak Dr. Awang Prasetyo. Hai. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Mungkin pemirsa di rumah penasaran tentang MBKM itu apa sih? Oh iya, jadi kan Kementerian Pendidikan itu mencanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa itu belajar di luar kampus, di luar program studinya pada periode waktu tertentu. Dan ini yang terkait dengan MBKM PMI ya. Jadi dan oleh karena itu PMI Kota Semarang mempunyai inovasi dan menawarkan MBKM bagi mahasiswa proyek kemanusiaan, MBKM proyek kemanusiaan. Begitu dasarnya itu ya. Untuk proyek kemanusiaan itu sendiri Pak, kira-kira apa saja nih Pak proyek MBKM yang nantinya akan dijelaskan oleh PMI lebih lanjut? Oh ya, jadi ya, intinya begini, dari dalam kurun rentang waktu tertentu misalnya 1 semester itu mahasiswa akan mendapatkan pembekalan tentang apa itu PMI dan lingkup gerak kepala merahan yang dilakukan oleh PMI, khususnya PMI Kota Semarang. Nah, setelah itu mahasiswa akan bertemu dengan masyarakat Kota Semarang tentunya, dan mereka akan bisa menemukan problem masalah kemanusiaan apa yang ada di Kota Semarang, dan bersama masyarakat mereka akan membuat upaya untuk mengatasi hal itu dengan membuat proyek kemanusiaan terkait dengan problem apa yang ditemukan. Dan nantinya mestinya mereka akan mengeksekusi itu, dan akhirnya ada solusi tentang problem kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat yang bisa diselesaikan melalui para mahasiswa yang terlibat di dalam MBKM itu. Nah, jadi garis besarnya seperti itu sih. Iya. Kita untuk harapannya mungkin yang harapan Bapak terkait program MBKM dari PMI Kota Semarang sendiri? Ya, yang pertama harapannya bagi para mahasiswa yang mengikuti proyek ini ya, tentu memiliki pengalaman belajar di luar kampus dan di luar program studi yang benar-benar berharga bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah mahasiswa akan bisa memiliki kepekaan membaca problem kemanusiaan yang ada di lingkungannya kelak di kemudian hari ya. Dan apakah mahasiswa itu nanti bisa menyelesaikannya tergantung dari bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan di dalam keterlibatan mereka pada kegiatan ini dengan baik ya. Jadi yang pertama untuk mahasiswa seperti itu ya. Yang kedua tentu saja bagi program studi atau institusi yang terlibat di dalam MBKM proyek kemanusiaan PMI Kota Semarang, mereka akan tentu saja bisa memberi opsi kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya yang selama ini mungkin belum bisa dipenuhi oleh institusi atau program studinya, dan itu ada di PMI Kota Semarang sehingga institusi atau perguruan tinggi yang demikian ini adalah institusi atau perguruan tinggi yang bersikap terbuka dan progresif terhadap kemajuan yang ada dan mau menerima pengembangan keilmuan di luar dirinya. Dan yang terakhir tentu saja bagi PMI Kota Semarang
yang merupakan pencetus program MBKM Proyek Kemanusiaan ini yang pertama di Indonesia, itu tentu saja akan memiliki reputasi sebagai salah satu organisasi kepemimpinan yang ada di Indonesia yang terdepan di dalam kita mengimplementasikan proyek kemanusiaan MBKM ini di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh PMI-PMI kota yang lainnya. Ya, Begitu, Citra. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ini saya akan mempersilahkan Bapak Rizal Ihsan Syahputra, SSIM Link KA Unit MBKM Unit Event, Universitas Event, dipersilakan masuk. Monggo Bapak. Wah, itu. Pak Rizal, silakan. Silakan. Terima kasih. Silakan. Oke, Bapak, tadi saya sudah bincang-bincang sedikit dengan Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih ke Bapak selaku dosen ya, MBKM Universitas Indonesia, terkait MBKM juga nih Pak, menurut Bapak MBKM yang dicetuskan oleh PMI Kota Semarang sendiri ini bagaimana? Ya. Yang pertama, saya terima kasih sekali bahwa PMI sudah menginisiasi program MBKM berupa proyek kemanusiaan yang mana terkait dengan IKU atau indikator kinerja utama, itu salah satunya ada proyek kemanusiaan yang sudah difasilitasi oleh PMI, kerjasama diinisiasi oleh PMI, dan itu kami sangat senang sekali ya. Sangat terbuka menerima program ini yang tentunya pastinya ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak nih. Yang pertama yaitu implementasi daripada kerjasama yang sudah pernah ditandatangani. Yang kedua itu adalah kompetensi daripada mahasiswa atau kapasitasnya akan meningkat. Yang ketiga adalah dosen yang mana Tridharmanya juga ikut berjalan ketika mengikuti program tersebut. Jadi kemarin memang saya tanyakan ketika dari PMI ada Pak Dana, Mas Malik dan Pak Puji datang, kita tanyakan kira-kira dosen bisa terlibat nggak di program ini? Oh iya, bisa. Paling tidak dalam satu kali dayung 2-3 pulau terlalu mudah. Nah itu kami tanyakan dan dosen dipersilahkan untuk ikut sebagai dosen pembimbing dan terbuka sekali, dan terima kasih ini jalannya sudah dibuka oleh PMI Bapak. Kita juga nantinya mungkin harapannya juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain-lain dengan PMI juga kerjasama mungkin itu. Jadi banyak sekali sih manfaat dari kegiatan dengan PMI ini. Saya sangat berterima kasih sekali PMI datang ke kampus kami membawakan kabar gembira. Kami juga sangat berterima kasih atas partisipasi dari Universitas Intan sendiri Pak terkait dengan MBKM yang diadakan di PMI Kota Semarang. Mungkin lebih ke outputnya, manfaat apa yang diharapkan dari MBKM ini Pak? Outputnya yang pertama, outputnya jelas berangkatnya dari tujuan proyek kemanusiaan. Berarti masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat tentunya dengan menggerakkan juga mahasiswa dan banyak hal yang bergerak juga, mahasiswa, dosen pun dari PMI juga kita bekerja sama tentunya yang pastinya masyarakat mendapatkan manfaat, lalu mahasiswa juga bisa mendapatkan manfaat, kapasitasnya juga meningkat, dan yang tadi semua juga ikut merasakan manfaat ya outputnya ya jelas tadi masyarakat kualitas hidupnya meningkat, dan kami juga kalau misalkan program ini kita dipercaya sukses ya mungkin nantinya kita juga akan bisa mengembangkan lagi apa yang bisa dipercaya kembali, misalnya kita juga akan menerima secara terbuka dan program ini kita menerima dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kalau misalkan berbicara output, pastinya inovasi dosen nih. Dosen itu banyak
kadang angan-angannya banyak. Ya. Cuma jalurnya kan mana sih mengimplementasikan inovasi-inovasi itu. Nah, dengan proyek kemanusiaan ini juga membuka jalur Bapak Ibu dosen yang ingin berinovasi dengan memberikan sumbangsih dari pengetahuannya, transfer ilmu ke masyarakat. Nah, ini akan bisa tercapai. Jadi PMI Kota Semarang sendiri menjadi salah satu wadah ya Pak ya untuk dosen-dosen memberikan transfer ilmu sumbangsihnya ke ya memang salah satunya kan kalau dosen ada tridharma perguruan tinggi pendidikan, pengajaran, pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah itu salah satunya pengabdian. Iya, dan juga ada penelitian yang juga bisa kita lakukan misalkan di daerah tersebut memang ada objek-objek yang bisa kita teliti, yaitu salah satu manfaat juga. Jadi sangat bermanfaat sekali ya MBKM ini untuk ke semua pihak dari mahasiswanya, kemudian dari dosen juga dan dari PMI Kota Semarang sendiri. Mungkin Bapak Dr. Awal Prasetyo bisa diberikan closing statement. Iya, jadi ini Citra dan Pak Rizal dan tentu saja kawan-kawan yang menyaksikan rekaman ini. Sebagai mahasiswa, kita perlu banyak membuka diri terhadap apa yang terjadi di lingkup masyarakat sekitar kita. Dan sebagai seorang manusia akan diperlukan kemampuan kita untuk peka terhadap berbagai problem yang ada di masyarakat. Dan oleh karena itu dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Proyek Kemanusiaan PMI Kota Semarang akan ada peluang untuk belajar di luar kampus, di luar program studi tentang hal itu. Maka jangan ragu-ragu bagi para teman-teman mahasiswa untuk bergabung dan tentu saja institusi atau perguruan tinggi juga bisa melakukan kerjasama dengan PMI Kota Semarang seperti yang sudah dilakukan oleh Universitas IPN. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Jadi mungkin buat adik-adik mahasiswa semua ya terkait dengan kegiatan MBKM ini sudah sering saya sosialisasikan di kampus dan sekali lagi saya sampaikan program-program apapun yang ada di kegiatan MBKM ini bisa kalian ikuti ya, yang mana ini kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kalian, kapasitas kalian, dan tentunya tidak usah khawatir bahwa setiap program yang dijalankan akan sangat bisa berpotensi untuk dikonversi seperti itu. Jadi kegiatan kalian di luar tidak akan sia-sia. Artinya kegiatan PMI ini mungkin barangkali akan diadakan lagi Bapak ya. Nanti ada beberapa mahasiswa yang sekiranya saat ini belum bisa ikut, mungkin bisa ikut bergabung nanti. Ya itu mungkin dari saya. Terima kasih dari Bapak Rizal dan Dr. Awal Prasetyo. Mungkin sekian bincang asik kali ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI Jaya.